Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5911. Steve memiliki jiu-jiu kecilnya sendiri di dalam hatinya. Jika dia berhasil mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, dia tidak akan pernah memandang rendah keluarga kelas 2 seperti keluarga Wade. Meskipun dia sekarang dianggap sebagai tahanan Charlie. Setelah dia melewati kesulitan ini dan menjadi kepala keluarga, dia akan menjadi sesuatu yang bahkan Charlie tidak dapat capai meskipun dia menajamkan kepalanya. Pada saat itu, apakah keluarga Wade akan menjadi sesuatu untuknya? Namun, dia secara alami hanya berani menyembunyikan pikiran-pikiran semacam ini di dalam hatinya. Dan tidak berani mengatakannya begitu saja. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, dengan kata-katamu, "Tuan Wade, kedua keluarga kita pasti akan menjadi mitra terpenting satu sama lain di masa depan." Charlie juga tahu bahwa Steve hanya berakting untuk acara tersebut. Sedangkan dirinya sendiri, dia bahkan bertindak seperti dia. Ponselnya masih merekam video. Semakin saleh dia berperilaku, semakin besar pengaruh video ini terhadapnya di masa mendatang. Pencegahannya akan lebih besar. Jadi, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Kudengar ayahmu sudah berusia lebih dari 80 tahun ini, kan?" Steve mengangguk dan berkata, "Ayah saya berusia 84 tahun ini." 84? Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. 84 adalah usia yang baik. Steve bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Tuan Wade mengatakan itu? Charlie tertawa santai dan berkata, "Oh, haha. Ada pepatah di Tiongkok yang mengatakan bahwa 73 dan 84 adalah dua rintangan bagi orang lanjut usia. Yang berarti bahwa kedua tahun ini akan bersifat relatif. Akan lebih sulit, akan ada lebih banyak bencana. Dan akan lebih mudah untuk mati. Sekarang sudah kuartal keempat tahun ini. Jika kamu beruntung, ayahmu mungkin meninggal tahun ini." "Oh, benarkah?" Reaksi pertama Steve adalah dia jelas tertarik. Dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Wade, apa dasar ilmiah dari pernyataan ini?" Charlie melambaikan tangannya. "Itu hanya adat istiadat rakyat. Tidak ada dasar ilmiahnya. Tapi bagi Anda, atau bagi kami, setidaknya hal itu layak untuk dikagumi sejenak, bukan begitu?" Steve merasa bahwa dia dan Charlie telah mengatakan semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka katakan. Dan tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dalam keluarga besar seperti dia, sebagai putra mahkota, tidak ada seorang pun yang tidak berharap ayahnya akan segera meninggal. Dan Steve tidak terkecuali. Selain itu, karena insiden Sifang Baozhu baru-baru ini, orang tua itu telah menciptakan konspirasi tentang siapa yang akan menemukannya pertama kali dan siapa yang akan menjadi pewaris keluarga. Steve tentu saja berharap dia akan segera meninggal. Dan semakin cepat semakin baik. Kata-kata Charlie benar-benar menyentuh hatinya. Jadi dia merasa sedikit malu dan berkata dengan sedikit bersemangat, "Kalau begitu, mari kita pinjam kata-kata bagus Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita berharap bersama, mari kita berharap bersama." Setelah mengatakan itu, keduanya tertawa terbahak-bahak serempak. Charlie berkata dengan sedikit penyesalan, "Wah, senangnya kalau kita bisa minum segelas sampanye untuk merayakannya kali ini." Rouse di samping berkata cepat, "Ya? Ada sampanye. Ada di lemari anggur, aku ambilkan." Dengan mengatakan itu, dia bergegas ke lemari anggur dan mengambil sebotol sampanye. Dan beberapa gelas sambil disinari cahaya bulan yang samar di luar jendela. Dengan suara keras, sampanye dibuka. Diikuti dengan suara dentingan 3 gelas yang saling beradu. Setelah segelas anggur, Steve jelas jauh lebih rileks dan bahagia. Jadi, dia mulai mengambil inisiatif untuk peduli pada Sifang Baozuan dan bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, Anda baru saja mengatakan akan sangat menyenangkan jika Helena datang ke Kanada malam ini. Ini mungkin?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, Charlie mengakhiri syuting video dan langsung menelepon Helena. Ada perbedaan waktu 6 jam antara Eropa Utara dan New York. Eropa Utara, yang lebih jauh ke timur, 6 jam lebih awal dari New York. Meskipun belum fajar di New York, di Eropa Utara sudah pagi. Helena sedang menyusun rencana perjalanannya untuk beberapa hari ke depan dengan pengurus rumah tangga kerajaan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Charlie.
dan dia langsung terguncang. Dia tidak sabar untuk mendorong pembantu rumah tangga itu pergi. Dan kemudian dengan senang hati menjawab panggilan Charlie. Suaranya sama menariknya dengan cinta pertama seorang gadis. Dan dia berkata dengan gembira, "Halo, Tuan Wade." Charlie tidak dapat menahan perasaan berdebar dalam hatinya saat mendengar suara Helena yang agak bersemangat. Dia tersenyum dan bertanya, "Helena, apa kabarmu akhir-akhir ini?" "Bagus sekali," kata Helena tanpa ragu. "Semuanya baik-baik saja. Kecuali fakta bahwa keluarga kerajaan mengomel padaku setiap hari. Tapi ini semua adalah hal-hal kecil." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu kan sudah jadi ratu, siapa di antara mereka yang berani mengomel tentang omong kosongmu?" Helena mendesah dan berkata tanpa daya, "Tuan Wade, Anda tidak tahu sesuatu. Sekalipun aku sudah menjadi ratu, dalam banyak hal aku harus mengikuti adat istiadat kerajaan. Mereka seperti anggota kongres. Mereka menanyakan berbagai pertanyaan sepele kepada saya setiap hari. Termasuk apa yang saya kenakan dan apa yang saya makan, siapa yang saya temui dan apa yang saya katakan. Dan hal yang paling menyebalkan adalah tentang pernikahanku. Mereka terus-terusan ganggu telingaku setiap hari." "Aduh, menyebalkan banget." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ratu juga dipaksa menikah oleh keluarga kerajaan? Ini lebih dari sekadar pernikahan paksa." Helena mengeluh, "Mereka semua ingin menculik seorang pangeran kerajaan dari negara lain dan menikahkanku dengannya. Yang paling mereka khawatirkan adalah garis keturunan bangsawan tidak dapat diwariskan. Tapi aku tidak peduli. Jika memang tidak ada yang bisa menggantikanku, saya akan membiarkan parlemen membatalkan monarki konstitusional setelah kematian saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Lebih baik tidak memberitahu orang lain tentang idemu. Kalau tidak, mereka akan mengatakan itu menyimpang." Helena berkata dengan lembut, "Saya tahu Tuan Wade, saya hanya akan memberitahu Anda hal semacam ini." Bab 5912. Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, saya dengar kamu akan mengunjungi Kanada minggu depan?" "Ya," kata Helena, "ini kunjungan kenegaraan yang diatur oleh pemerintah. Sebenarnya tidak ada hal praktis yang bisa dibicarakan. Hal utama adalah hadir dan memperkuat hubungan kedua negara di tingkat masyarakat dan opini publik." Charlie bertanya, "Apakah mungkin untuk memajukan waktu?" "Maju?" tanya Helena penasaran. "Kenapa kamu tanya Pak Wade? Apa kamu akan ke Kanada sebentar lagi?" Charlie tidak menyembunyikannya darinya dan berkata langsung, "Saya mengalami sedikit masalah di Amerika Serikat dan harus kembali ke Tiongkok melalui Kanada. Jika kamu bisa datang ke Kanada secepatnya, aku bisa pergi." Ketika Helena mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu tanpa bertanya tentang situasi spesifiknya, "Jangan khawatir, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berangkat ke Kanada sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik." Saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Tuan Wade, mohon tunggu sebentar. Saya akan konfirmasi dengan mereka." Secara umum, kunjungan pada tingkat diplomatik dijadwalkan secara ketat. Lagi pula, ini melibatkan masalah seperti jadwal waktu dan persiapan keamanan untuk kedua belah pihak. Tidak mudah untuk mengubah waktu. Namun situasi Helena saat ini agak istimewa. Meskipun dia diperlakukan sebagai raja nasional dalam hal perlakuan. Faktanya, dia adalah maskot pertama di Eropa Utara. Selain itu, dia tidak ada di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting. Mengunjungi tempat-tempat untuk menunjukkan wajahnya, melihat-lihat, dan berada di antara orang-orang. Dan mendapatkan niat baik dari kedua belah pihak. Jadi tidak akan menyita banyak waktu dari manajemen Puncak Kanada. Dengan lebih banyak waktu dan tenaga, penerapannya tidak akan begitu merepotkan. Selain itu, kali ini Helena datang ke Kanada. Dia diundang oleh Kanada. Bahkan rencana perjalanan dan rutenya pun sangat menghormati keinginan pribadinya. Jadi dalam hal ini inisiatifnya juga jauh lebih besar. Alasan mengapa Helena memiliki inisiatif besar terutama karena dia memiliki beberapa keuntungan hebat. Keuntungan pertama adalah dia sangat cantik. Melihat seluruh keluarga kerajaan Eropa, tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Bahkan dewi tercantik di Hollywood di masa lalu, dia tidak kalah dengan siapapun. Keuntungan kedua adalah dia masih muda. Penuh energi positif, dan memiliki temperamen yang sehat dan ceria. Melihat kalangan selebriti di Eropa dan Amerika Serikat, siapa yang tidak memiliki sejarah kelam?
Mereka yang pernah pakai narkoba, berselingkuh, hidup bebas, suka memukul, masuk penjara, bahkan terjun ke dunia hitam. Namun Helena berbeda. Ia dilahirkan dalam keluarga kerajaan dan menerima pendidikan aristokrat saat ia masih muda. Ketika orang lain mencapai usia pemberontakan dan mulai menganiaya dia, orang tuanya meninggal satu demi satu. Jadi dia harus berhati-hati. Hanya dengan cara ini, dia bisa berjuang untuk mendapatkan ruang hidup terbatas di keluarga kerajaan yang kejam. Ini juga berarti dia bahkan belum melewati masa pemberontakan. Ketika putri-putri lainnya berada dalam masa pemberontakan, mereka semua sedang jatuh cinta, pergi ke klub malam, merokok, dan bahkan menggunakan ganja. Tapi Helena adalah satu-satunya yang tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Dan bahkan sampai hari ini, semuanya masih sempurna. Citra energi positif yang begitu sempurna bahkan dapat bertahan dari pengawasan para pembela yang sok tahu itu. Gadis-gadis seperti itu sangat langka, apalagi disebutkan di keluarga kerajaan. Bahkan di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika. Jadi Helena sangat dicintai oleh penggemar dari segala usia. Tak dapat dipungkiri, anak muda menyukainya, orang setengah baya dan orang tua pun menyukainya. Mereka merasa bahwa jika mereka memiliki anak perempuan, mereka harus menjadi orang yang murah hati, sempurna, dan mampu memperbaiki diri seperti dia. Setiap anak memiliki mimpi tentang dongeng tentang seorang pangeran dan putri. Lebih realistis untuk menyukai Helena daripada Putri Elsa. Apalagi jika anak menyukai Helena, mereka juga akan sangat dikenali oleh orang tuanya. Beginilah masyarakat saat ini. Idola yang paling positif dan disukai. Bisa dibilang kemampuan Helena dalam menumpuk buff juga tak kalah pengaruhnya. Dan justru karena buff-buff di tubuhnya yang terus-menerus ditumpangkan itulah yang membuat Helena sangat populer di benak orang-orang biasa. Dalam dunia daring saat ini, 8 dari 10 selebritas internet dengan volume lalu lintas tertinggi adalah setan, hantu, dan monster. Memiliki Helena, sungai yang jernih di antara sungai-sungai yang bersih, sungguh merupakan berkah bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, Helena telah lama menjadi selebriti papan atas di dunia. Maka negara-negara Eropa dan Amerika pun berlomba-lomba mengundangnya untuk berinteraksi dengan rakyatnya. Terus terang saja, itu hanya untuk memanfaatkan lalu lintas dan popularitasnya. Kunjungannya ke Kanada hanya karena beberapa undangan dan jadwal dari pemerintah Kanada. Untuk mengizinkan Helena datang ke Kanada. Pemerintah Kanada bahkan diam-diam mengeluarkan kebijakan perdagangan preferensial untuk Eropa Utara. Yang dapat dianggap penuh dengan ketulusan. Karena Kanada terburu-buru mengundang, Helena akan memiliki lebih banyak inisiatif dalam menyesuaikan waktu sementara. Meskipun saat itu cuaca di Kanada sedang gelap. Para pejabat yang secara khusus bertanggung jawab atas kunjungan Helena ke Kanada segera melaporkan masalah tersebut kepada petinggi setelah menerima pemberitahuan singkat dari keluarga kerajaan. Helena tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia ingin datang ke Kanada sebelumnya. Dia hanya memberitahu pihak Kanada bahwa dia memiliki beberapa masalah kecil dengan pemeriksaan fisiknya. Dokter kerajaan mengatur agar dia menerima perawatan minggu depan. Jadi mereka memberinya pengaturan kedatangan lebih awal atau menundanya hingga tahun depan. Pihak Kanada tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini untuk mendapatkan lalu lintas dan niat baik. Jadi setelah diskusi singkat, mereka langsung menyetujui permintaan Helena untuk mengubah waktu. Jadi, Helena segera menelepon Charlie kembali. Begitu panggilannya masuk, dia dengan gembira berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kanada dan mereka setuju. Setelah menerima permintaan kunjungan terlebih dahulu. Ini akan berlangsung selama 3 jam, pada pukul 7 pagi waktu setempat di Kanada. Keluarga kerajaan dan pemerintah Kanada akan mengumumkannya ke dunia luar pada saat yang sama." Charlie sangat gembira dan bertanya dengan cepat padanya, "Lalu kapan kamu akan berangkat ke Kanada?" Helena berkata dengan gembira, "Saya sudah meminta kru untuk bersiap. Orang-orang dari keluarga kerajaan dan diplomat masih melakukan persiapan yang relevan. Kita bisa berangkat paling cepat dalam 4 jam. Charlie segera menghela napas lega dan berterima kasih. Terima kasih, Helena, kamu sangat membantuku kali ini. Bab 5913. Rencana perjalanan Helena akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah Simon Rothschild akan membiarkan cucu tertuanya Rees bergegas ke sana. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Charlie dapat naik helikopter Steve dan menuju ke Kanada bersama Rouse. Bagaimanapun, kedua pria ini sekarang adalah penumpangnya yang telah diikat secara paksa.
Tidak perlu khawatir mereka membocorkan rahasia sama sekali. Dia bahkan dapat menggunakan kerja sama ini untuk terus memanipulasi mereka di masa mendatang. Ini jauh lebih bermanfaat daripada memberi mereka petunjuk psikologis. Lagi pula, begitu sugesti psikologis tersedia. Mereka yang paling mengenalnya, cepat atau lambat akan dapat melihat kekurangannya. Oleh karena itu, Charlie lebih menyukai ikatan lunak semacam ini yang akan menjadi lebih kuat saat lawannya kuat. Semakin keras lawan mencoba melepaskan diri, semakin besar kemungkinan dia lepas, semakin kuat ikatannya. Steve dan Raes terkejut ketika mereka melihat Charlie menyelesaikan panggilan telepon dengan Helena. Mereka tidak menyangka bahwa Ratu Helena dari Eropa Utara. Siapa yang begitu sibuknya sehingga para Perdana Menteri dan Presiden dari berbagai negara mengantri untuk membuat janji kunjungan akan dipanggil oleh Charlie di depan mereka. Melihat keterkejutan di mata mereka, Charlie menunjuk Raus dan berkata kepada Steve. Ketika berita kunjungan awal Helena ke Kanada dirilis, jika Simon tidak mengizinkan anakmu pergi ke Kanada, aku akan menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Steve berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wade. Jangan khawatir, orang tua itu lebih peduli dengan masalah ini daripada aku. Seperti yang dia katakan, dia melanjutkan, kamu tidak tahu. Dalam keluarga kami selama 300 tahun terakhir, ada sebuah keinginan yang sudah diusahakan bertahun-tahun namun tak kunjung terwujud. Yang artinya menikah dengan keluarga kerajaan Eropa. Meskipun Helena sangat terkenal, keluarga kerajaan Nordik selalu mengalami kesulitan keuangan. Dan penduduknya belum cukup sejahtera. Situasi secara keseluruhan benar-benar suram. Seperti beberapa selebriti internet yang sangat terkenal tetapi bergantung pada orang lain. Meskipun mereka sangat populer, mereka tidak menghasilkan banyak uang. Untuk membeli rumah, mereka harus meminjam uang dari bos mereka. Orang tua itu merasa bahwa situasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena keluarga kerajaan di Eropa semuanya sama. Asalkan mereka punya sedikit uang, bangsawan akan lebih tinggi dari siapapun. Selama garis keturunannya tidak semulia mereka. Mereka pikir tanpa melihatnya, kami mendekati mereka untuk menikah. Tapi mereka serakah terhadap uang kita. Mereka juga tidak menyukai latar belakang kami yang tidak cukup mulia. Hanya ketika mereka dalam kesulitan dan bahkan tidak bisa mempertahankan penampilan aristokrat dasar mereka. Hanya keluarga plutokratis seperti kami yang punya kesempatan. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang. Analisis Anda memang benar. Namun apakah situasi sebenarnya seperti ini? Kita akan segera mengetahuinya. Sambil berkata demikian, dia memandang keluar jendela. Saat ini, langit di luar sudah gelap. Malam sebelum fajar lebih gelap daripada tengah malam. Charlie merasa sudah tiba saatnya untuk mengambil si Fang Baozu. Terlepas dari apakah Simon akan membiarkan Raes pergi ke Kanada, dia harus mendapatkan si Fang Baozuang terlebih dahulu. Namun, saat ini ada ratusan orang di luar yang menatap Yao Manor. Cara mendapatkan si Fang Baozu secara diam-diam memerlukan pertimbangan yang cermat. Setelah berpikir sejenak, Charlie menatap Hang di sampingnya dan berkata, Hang, akan segera ada pergerakan di villa keluarga Yao. Lalu kau memberitahu semua orang bahwa seseorang mungkin telah memasuki keluarga Yao melalui jalan rahasia. Agar semua orang bisa segera bergegas menangkapnya. Dan mereka tidak boleh membiarkan siapapun melarikan diri dengan si Fang Baozuang. Hang bertanya dengan sedikit kebingungan, Tuan Wade, bagaimana kamu tahu akan ada pergerakan di villa keluarga Yao? Charlie berkata dengan tenang. Saya pasti akan melakukannya jika saya mengatakannya. Hang berkata cepat, baiklah Tuan Wade, saya mengerti. Bab 5914. Charlie bertanya, setelah kamu memberi perintah, aku akan keluar dulu. Dan kau akan sampai di sana nanti. Awasi orang-orang di sini. Begitu mereka mencoba melarikan diri atau meninggalkan pengawasan Anda, kau akan membunuh mereka secara langsung. Mengerti? Hang berkata tanpa berpikir, saya mengerti. Charlie mengangguk, lalu berjalan ke jendela dan melihat ke arah rumah keluarga Yao. Di mana hanya garis luar yang dapat dilihat dalam kegelapan. Dengan pikiran yang hening, sejumlah besar energi spiritual terpisah dari tubuh. Menuju villa keluarga Yao seperti angin dan awan sisa. Villa keluarga Yao begitu sunyi, tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara berderak di detik berikutnya. Yang tampaknya merupakan suara banyak produk kaca dan logam jatuh ke tanah.
Hal ini membuat staf yang mengawasi keluarga Yao tiba-tiba gemetar. Suara yang sangat gembira segera terdengar dari interkom Hang. "Bos, ada sesuatu yang terjadi di villa keluarga Yao." Hang berkata cepat, "Sial. Sepertinya seseorang memasuki villa melalui lorong rahasia yang tidak kita ketahui. Cepat. Tangkap mereka sebelum mereka mengambil si Fang Baosu. Semuanya, cepat masuk. Siapapun yang bisa menangkap orang itu akan diberi hadiah 10 juta dolar. Siapapun yang dapat menemukan si Fang Baosu, Anda akan diberi hadiah 100 juta. Begitu kata-kata ini keluar. Hampir semua orang menjadi gila dan berhamburan keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan menyerbu ke kediaman Yao bagaikan anjing gila. Meskipun mereka bekerja untuk keluarga Rothschild, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki bakat tinggi. Gaji tahunan mereka umumnya hanya beberapa ratus ribu dolar. Gaji tahunan beberapa posisi kelas bawah hanya belasan atau 200 ribu dolar AS. Sekarang tiba-tiba ada orang yang menghasilkan ribuan dolar. Peluang senilai puluhan ribu atau bahkan ratusan juta dolar ada di depan mereka. Siapapun yang berubah akan menjadi gila. Terlebih lagi, bukan berarti mereka meninggalkan jabatannya tanpa izin. Tapi Hang memberi isyarat itu, jadi mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa saat ini mereka berlomba untuk melihat siapa yang dapat berlari lebih cepat. Siapapun yang dapat berlari di depan memiliki peluang paling besar. Jika Anda tidak berpegangan erat, Anda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihat orang lain menghitung uang. Oleh karena itu, orang-orang ini semua berlari mati-matian menuju ke bagian dalam villa keluarga Yao. Karena takut kehilangan kesempatan. Ketika orang-orang ini bergegas masuk ke rumah Yao seperti orang gila, Charlie berbalik dan menatap Hang, lalu berkata dengan dingin, "Awasi mereka berdua." Tidak seorang pun diizinkan melihat keluar jendela. Hang langsung berkata, "Baik, Tuan." Setelah mengatakan itu, pistolnya diangkat dan diarahkan ke Steve dan putranya. Charlie memanfaatkan malam itu dan melompat keluar jendela. Mengikuti kerumunan dan bergegas menuju Yao Manor. Namun, Charlie berbeda dari yang lain. Karena gerakan sebelumnya berasal dari dalam villa. Mereka semua bergegas menuju villa utama di tengah-tengah istana. Hanya Charlie yang langsung berhenti saat tiba di gerbang. Dia membagi energi spiritual menjadi 2 saluran dan menyebarkannya. Satu saluran energi spiritual menyebar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Saluran energi spiritual lainnya langsung menyatu dengan 2 singa batu besar dan perkasa di pintu masuk istana. Tak lama kemudian, Charlie menemukan kompartemen tersembunyi di dalam salah satu singa batu. Kompartemen tersembunyi ini berada di dasar singa batu. Bisa dikatakan seluruh batu singa itu seperti penutup. Menutup rapat-rapat kompartemen tersembunyi ini. Kecuali jika peralatan deteksi yang sangat profesional digunakan, mustahil untuk menemukannya. Hal yang luar biasa tentang masalah ini adalah bahwa intuisi dan pemikiran keluarga Rothschild dan semua staf memberitahu mereka bahwa jika benda ini ada di keluarga Yao, itu pasti berada dalam lingkup kediaman keluarga Yao. Dan lingkup tanah milik keluarga Yao berada di dalam gerbang dan tembok milik keluarga Yao. Namun gerbang rumah keluarga Yao telah dilewati oleh intuisi mereka. Mereka secara naluriah percaya bahwa barang-barang yang disembunyikan di rumah harus diletakkan di tempat paling tersembunyi di rumah, bukan di depan pintu. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir, keluarga Rothschild tidak melakukan pengujian apapun di luar gerbang. Halaman, terutama villa, telah terdeteksi berkali-kali oleh mereka menggunakan berbagai peralatan. Apa yang dilakukan Yao Liangyun adalah melakukan yang sebaliknya. Jika tidak, dimanapun dia menyembunyikan si Fang Baozuang di rumahnya, keluarga Rothschild pasti akan menemukannya. Mengenai kapan kita akan mengetahuinya, itu hanya masalah waktu. Jadi, tanpa ragu-ragu, Charlie berjalan cepat ke singa batu. Memindahkan energi spiritualnya ke lengan kanannya. Dan akhirnya mengangkat singa batu itu dengan satu tangan. Kompartemen rahasia pangkalan itu tiba-tiba terekspos di depannya. Dan di dalamnya ada kotak kayu rosewood yang sangat indah. Charlie tahu bahwa apa yang disimpan di kotak kayu ini adalah si Fang Baobang dan kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam. Bab 5915. Agar dapat mengambil keputusan cepat, Charlie tidak langsung membuka kotak kayu itu. Dia hanya memindainya dengan energi spiritualnya dan langsung merasakan 2 benda diletakkan di dalamnya. Yang satu adalah buku tebal, dan dia menduga itu adalah fotokopi buku tersebut. Kata pengantar untuk 9 kitab suci surgawi yang mendalam.
Yang lainnya adalah benda logam yang menyerupai pagoda. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Charlie secara tidak sadar ingin mengambil kembali kesadarannya dan segera meninggalkan Yao Manor dengan barang-barang itu. Namun, saat auranya melewati pagoda itu tampaknya menyadari kehadirannya. Kemudian, Charlie merasa auranya tertarik secara paksa oleh pagoda tanpa peringatan apapun. Yang membuatnya semakin tidak terduga adalah karena energi spiritualnya dikendalikan oleh kesadaran ilahinya, yang merupakan perpanjangan tak terlihat dari kesadaran ilahi. Ketika energi spiritual diserap oleh pagoda, ia juga menarik seberkas kesadaran secara paksa dari lautan kesadarannya. Pada saat ini, Charlie merasa bahwa dunia di depannya tampak kacau. Dan semua yang dilihatnya gelap, kecuali cahaya samar tepat di depannya. Tidak ada apapun dalam kekacauan ini. Bagaikan kabut tebal berwarna abu-abu yang menyesakkan dada karena rasa tertekan. Segera setelah itu, dia merasakan suara gemuruh keras di depannya. Dan bahkan tanah pun berguncang terus-menerus. Tepat saat dia sedang bingung, tanah tiba-tiba membuka beberapa retakan. Dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari celah-celah itu. Pada saat ini, dunia di sekitar Charlie terguncang. Dan betapa tidak percayanya dia, sebuah pagoda persegi emas benar-benar keluar dari celah itu. Pagoda emas ini bersinar dengan cahaya keemasan. Karena semakin banyak bagian yang terpapar ke tanah, cahaya keemasan menjadi lebih menyilaukan. Charlie mulai dengan melihat ke bawah ke puncak pagoda. Menyaksikan pagoda semakin tinggi dan tinggi. Bahkan setinggi berdiri di kaki pagoda. Rasanya seperti melihat ke atas, ke puncak menara yang puncaknya tidak lagi terlihat. Pagoda persegi ini megah dan menakutkan. Tepat ketika Charlie sedang terkejut, dua pintu emas pagoda terbuka dari dalam keluar. Cahaya keemasan itu menyilaukan ketika pintu terbuka. Dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Charlie tidak bisa memastikan apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Dan kakinya mulai bergerak tak terkendali menuju pintu. Semakin dekat dia ke gerbang pagoda, cahaya keemasan itu makin menyilaukan. Charlie merasakan cahaya terang di depannya bahkan lebih terang daripada melihat langsung ke matahari ke bulan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia benar-benar masuk ke pagoda, cahaya keemasan di depannya tiba-tiba berhenti. Penglihatannya menjadi gelap sesaat. Dan kemudian dia melihat ribuan biksu duduk bersila dan melantunkan sutra di ruang terbuka. Tepat di depan mereka ada lokasi konstruksi yang sibuk, di mana banyak pengrajin kuno sedang membangun pagoda Sifang. Biksu utama duduk bersila di atas panggung kayu tinggi, mengenakan jubah emas. Ketika Charlie melihat pagoda persegi itu tampak sedikit familiar. Namun juga sedikit asing. Dia selalu punya perasaan deja vu. Namun untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana benda itu tampak familiar. Pada saat ini, pemandangan di depannya tiba-tiba dengan cepat meninggalkan lokasi konstruksi dan melewati kota kekaisaran. Charlie mengabaikan kota itu dan dikombinasikan dengan sejarah yang telah dipelajarinya. Dan dokumen sejarah yang telah dibacanya, tiba-tiba dia mengerti